Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk dosen pengampu praktek bimbingan dan konseling kelompok Ibu Eklis Ceseda Makaria MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota ada saya sendiri Marsina NIM 1910123123 ada Muhammad Deni Akbar Wahab NIM 1910123123110019, ada Nur Anissa dengan NIM 1910123123120014, Febriana Lestari NIM 1910123123120007, ada Rusmina NIM 1910123123200032. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai teknik biblioedukasi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memulai presentasi pertama mengenai pengertian dari biblioedukasi. Apa sih biblioedukasi itu? Biblioedukasi bisa disebut juga sebagai modifikasi dari biblioterapi dan juga bibliokonseling, atau bisa dibilang mereka ini adalah mirip sekali, yaitu dalam istilah biblioterapi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu biblus yang berarti baca buku, dan terapi yaitu upaya bantuan psikologis. Oleh karena itu, biblioterapi dapat didefinisikan sebagai penggunaan buku-buku untuk membantu memecahkan masalah. Biblioterapi merupakan sebuah terapi ekspresif yang di dalamnya terdapat hubungan individu dengan isi atau intisari sebuah buku. Sebagai sebuah terapi karena permasalahan yang dialami mirip atau sama dengan apa yang dibaca dari buku. Jadi, modifikasi dari biblioterapi dan juga bibliokonseling ini, biblioedukasi ada yang mengatakan para peneliti memakai istilah biblio dari bibliokonseling yang berarti bahan bacaan. Jadi biblio itu kan berarti bahan bacaan. Peneliti membuat istilah baru yaitu memodifikasinya menjadi biblioedukasi. Jadi bibliokonseling diambil dari kata biblionya saja yaitu bahan bacaan, kemudian dimodifikasi menjadi biblioedukasi yang digabungkan dengan kata edukasi yang berarti pendidikan. Dengan kata lain, jika digabungkan biblioedukasi dan biblioedukasi itu yaitu artinya merupakan bahan bacaan yang mendidik. Jadi di sini bahan bacaan yang diberikan oleh konselor harusnya bisa mendidik para konseli yang mengalami permasalahan. Jadi pemberian media buku biblioedukasi ini dapat membantu diri konseli dan memotivasi diri konseli untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dialaminya. Pemberian bahan bacaan ini, media baca yang diberikan oleh konselor haruslah juga sesuai dengan permasalahan dan usia yang dialami konseli. Jadi konselor juga harus tahu apa isi kandungan dari buku sehingga cocok untuk diberikan kepada konseli agar bisa memotivasi dan membantu diri konseli. Mungkin itu saja penjelasan mengenai biblioedukasi dari saya. Maka presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Akbar Wahab dengan NIM 1910123123110019. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita masuki pada poin tujuan biblioedukasi. Di sini ada beberapa poin tujuan yang menjadi landasan dalam teknik ini. Yang pertama itu ada membantu individu agar dapat membantu dirinya sendiri. Kemudian ada menyajikan informasi yang dibutuhkan atau sesuai dengan nilai karakter yang ingin dibangun dalam individu tersebut. Nah, kemudian ada yang ketiga itu membentuk tingkah laku individu secara umum. Nah, dengan mengetahui informasi yang ada dalam bahan bacaan, mereka dapat secara khusus membentuk sikap, persepsi, mengubah prasangka sosial, dan perubahan lainnya.
Nah, kemudian yang keempat itu ada mendampingi individu yang tengah mengalami emosional yang berkecamuk karena permasalahan yang dihadapi dengan menyediakan bahan-bahan bacaan dengan topik yang tepat dan mengandung nilai-nilai karakter yang ingin kita bangun dalam individu tersebut atau individu yang bersangkutan. Dan kemudian yang terakhir ini ada sebagian stimulus pikiran yang memungkinkan individu ini dapat menyilangkan gagasan-gagasan sehingga kesadarannya menjadi meningkat seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan kelebihan dari teknik biblioedukasi. Jadi kelebihannya ini yaitu lewat membaca seseorang bisa mengenali dirinya. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan membaca menjadi masukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi seseorang. Maksudnya di sini melalui teknik biblioedukasi dengan menggunakan media buku, seseorang dapat memecahkan masalahnya dengan cara membaca buku. Sama saja seperti fungsi teknik biblioedukasi untuk memecahkan masalahnya melalui bisa membaca dengan buku, seperti seseorang itu bisa nih mendapatkan arti dari kata-kata, kalimat-kalimat, sehingga itu bisa menjadikan motivasi mereka, bisa jadi inspirasi mereka, sehingga mereka itu mendapatkan cahaya-cahaya untuk memecahkan permasalahan mereka. Terus kelebihan biblioedukasi ini bisa bermanfaat dan merubah seseorang menjadi lebih berpikiran positif, menjadikan seseorang itu melakukan hal-hal yang baik, sehingga mereka bisa menemukan apa saja yang bisa diterapkan untuk permasalahan-permasalahan berikutnya setelah mereka menemukan permasalahan. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Lestari dengan NIM 191012312007. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kekurangan teknik biblioedukasi. Meskipun biblioedukasi mendorong perubahan secara individual, hal ini hanya digunakan terbatas pada saat di mana krisis hadir. Bagaimanapun itu, bukan obat yang menghilangkan semua masalah psikologis yang telah mengakar secara mendalam. Masalah-masalah mendalam yang terbaik dilayani melalui intervensi terapi lebih intensif. Konseli usia anak-anak mungkin belum bisa melihat diri lewat cermin sastra dan literatur pun sebatas untuk tujuan melarikan diri saja. Mungkin cenderung untuk merasionalisasikan masalah mereka daripada yang mereka hadapi. Namun orang lain mungkin tidak dapat mentransfer wawasan ke dalam kehidupan nyata. Namun pengalaman ini menggantikan dengan karakter sastra terbukti membantu banyak konseli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langkah-langkah atau tahapan pelaksanaan dalam teknik biblioedukasi. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan-kebutuhan siswa. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan siswa dapat dilakukan melalui pengamatan, berbincang dengan orang tua, penegasan untuk menulis, dan pandangan dari sekolah atau fasilitas-fasilitas yang berisi rekam hidup siswa. Yang kedua, ada seleksi. Seleksi di sini yaitu proses menyeleksi bacaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi siswa atau aspek psikologis yang dikembangkan dan sesuai dengan usia siswa. Terus yang ketiga, ada implementasi. Implementasi atau pelaksanaan kegiatan biblioedukasi itu terdiri dari refor, pemberian stimulasi, dan refleksi. Yang pertama tadi ada membangun refor, itu seperti menyambut konseli dengan ramah,
memberikan salam dan menanyakan kabar sehingga terbentuk suasana hangat pada saat pertemuan agar konseli tidak merasa takut tetapi membuat konseli merasa nyaman bercerita dan berada di tempat ketika bertemu dengan konselor. Lalu ada pemberian stimulasi. Pemberian stimulasi di sini yaitu pemberian bahan bacaan kepada konseli sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Lalu ada refleksi. Nah, konselor nanti akan memerintahkan kepada konseli untuk merenungkan dan merefleksi buku bacaan atau materi yang baru saja konseli baca. Nah, lalu langkah yang keempat ada tindak lanjut. Tindak lanjut di sini yaitu proses menguji coba komitmen dan merefleksi serta mengevaluasi komitmen. Nah, tindak lanjut dalam teknik biblioedukasi itu sebaiknya dilakukan dengan metode diskusi. Melalui diskusi, konseli mendapatkan ruang untuk saling bertukar pandangan sehingga memunculkan gagasan baru. Kemudian, peneliti atau konselor membantu konseli untuk merealisasikan pengetahuan itu dalam hidupnya. Adapun evaluasi, sebaiknya evaluasi itu dilakukan secara mandiri oleh konseli. Hal ini dilakukan untuk memancing konseli memperoleh kesimpulan yang tuntas dan memahami arti pengalaman yang dialami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.